لمن خرج إليه وتاب ولمن توسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير وسيلة إلى حضرة ملك المقتدر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. قال الله تعالى في رب كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Al-Maidah ayat 35. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسلوا من البركة لقرب إلى الله تعالى وبالأعمال الصالحة. صدق الله العظيم. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat tasbih, sholat hajat. Kemudian kita lanjutkan dengan amaliyah pembacaan sholat sunnah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan wasilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntutlah atau carilah oleh kalian kepada Allah wasilah dan bersungguh-sungguhlah kalian pada jalan Allah. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang suka bertawasul, berwasilah melalui sholat hajat, melalui pembacaan sholawat, terutama yang tadi baru kita bacakan sholat sunnah, tidak lain adalah untuk kita berwasilah mendapatkan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang beruntung. Oleh sebab itu, setiap kali kita hendak melaksanakan sholat fardu, maka didahului dengan adzan. Kemudian setelah muadzin mengumandangkan adzan, jangan ditutup la ilaha illallah, maka kita sentak berdoa: Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah wasyarfa wa talatil rafi'ah wa basma qawmu la ju'ata innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, ini adalah doa yang sempurna dan salat akan dikerjakan. Datangkanlah ya Allah penghulu kami Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah kami kepadamu, ya Allah, agar kami dapat memperoleh satu fadilah atau kelebihan sebagaimana kelebihan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang Engkau berikan derajat, terutama derajat yang telah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Engkau berikan tempat atau kedudukan yang terpuji sebagaimana kedudukan yang tinggi yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak menyalahi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Jadi Allah itu memberikan janji kepada kita itu adalah sebuah kepastian. Oleh sebab itulah maka adalah kita kalau ingin menjadi hamba atau umat yang beruntung, maka hendaklah kita rajin-rajin berwasilah kepada doa melalui sholawat, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca istighfar. Oleh sebab itu ada orang yang mendapatkan dosa yang banyak, dosa yang besar. Bagaimana untuk bisa menghilangkan dosa tersebut? Antara lain dia membaca istighfar atau penghulu istighfar.
Kalau dia membaca satu kali, kemudian ditutup dengan zikir, man qala la ilaha illallah bimatihi ghafarallahu dzunubahu minal kabair. Ini hadis Bukhari. Jadi doa atau penghulu istighfar yang dibaca itu adalah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa 'a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca setiap pagi sekali, hendak tidur baca sekali, insyaallah dia akan diselamatkan dari gangguan syaitan, gangguan dari makhluk yang jahat. Karena ini adalah pengharapan kita, artinya memohon kepada Allah agar kita ini dosa-dosa yang telah kita perbuat yang telah lalu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita akan dihapuskan dosa kita. Jadi beruntunglah orang yang selalu baca doa ini. Artinya ini adalah penghulu istighfar. Nah, itu wasilah kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi, seorang manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam-macam anasir, terkumpul dari tanah, dari air, dari angin, dan juga dari api. Kemudian Allah menjadikan kepada Adam untuk hidup di muka bumi ini. Tetapi Nabi Adam ini telah melakukan perbuatan kesalahan di dalam surga, sehingga dengan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari surga, karena surga itu tidak menampung, tidak menerima orang-orang yang banyak berdosa. Jadi orang-orang yang suci bersih karena dosa, karena surga itu adalah diliputi oleh keindahan, kesejukan dan kesempurnaan. Jadi kalau ingin kita mendapatkan surga, banyak-banyaklah kita membaca, berwasilah amaliyah. Kama tadi dan apa yang kamu lakukan pasti kamu akan dibalas. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Allah tidak akan membalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Orang minum mabuk juga harus dengan surga lah, jarang kecuali dia bertobat. Nah, jadi memang semua amal ibadah ini tidak menjamin masuk surga. Itu dengan rahmatku ya Tuhan. Jujur, Tuhan bisa sayang kepada kita lantaran kita ini masih lawan suruhan sirit. Kayak apa? Anak diberi duit anak buah, kamu gak ada pasien, maulah. Ya Allah, sama aja kita dan Rasulullah karena masih baca selawat kata ya Allah, pada tahu menahu lawan jamaah, tidak mau berkumpul baca selawat, itu salah bilah dia. Nah, jadi oleh sebab itulah perlu kita ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baca selawat, membaca istighfar, membaca tasbih, dan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu beruntunglah kita yang hadir malam ini, karena dengan kehadiran kita yang niat yang sama-sama adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul para ulama, para penuntut ilmu, para orang yang saleh, maka nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan juga. Yuhsyarul 'abdu 'ala man ahabba. Dihalau nanti dikumpulkan di hari kiamat itu siapa nanti apa kumpul di dunia. Bila dia berkumpul lawan bubuhan bajingan, bajingan. Bila berkumpul dengan buah preman, jadi preman. Bila berkumpul orang beriman, jadi orang beriman. Berkumpul para ulama, berkumpul pada orang-orang talabah, orang yang saleh, maka kita akan mendapatkan juga bagiannya daripada yang saleh itu. Sampai-sampai kita sendiri punya Nabi adalah selalu dalam hidup ini
Ya Allah, aku berlindung dari berteman yang jahat. Allahumma inni a'udzubika min qarinus su wa sahibis su. Aku berlindung daripada bisi kawan akan baik teman jahat. Bila ketujuh mengumpulkan kawan kada baik, taubat kita. Namun baik, taubat baik, kada baik, kada baik. Nah, jadi kalau ketujuh kawan orang menuntut ilmu, maka pasti kita akan dapat juga. Jadi jangan dimainkan, karena yang jahat itu kita akan terbawa olehnya. Nah, jadi hati-hati zaman sekarang ini. Zaman sudah mulai hancur gitu lah. Manusia banyak sudah lihat di televisi pergaulan bebas, kemudian berani orang mencaci maki Rasulullah, mencaci maki para habaib, mencaci maki para ulama. Kalau dahulu-dahulu orang gak berani, karena takutnya nanti dia tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Siapa yang dia sakiti tak akan diberikan syafaat nanti. Jadi oleh sebab itu banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk, dengan penuh keritaan, dengan penuh kasih sayang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Pasti Allah dan Rasul cinta kepada kita. Hati ini kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang. Ya muqallibal qulub, hati berubah-ubah. Oleh sebab itu, kalau kita ingin senang terus, maka bacalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bina'il faqri wa hayatir ruhi wa sururi qalbi wa najati di dunia wal akhir. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Beliau kaya daripada kefakiran. Beliau adalah menjadi penyenang hati bagi kami, dan juga diamankan kepada kami dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, apa yang saya katakan tadi, kenapa selamat Nabi Adam dari siksa Allah SWT, karena beliau berwasilah minta ampun kepada Allah melalui membaca bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima ghafartali khati'ati. Bihaqi dengan hak dan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima ghafartali dengan engkau mengampuni segala dosa-dosaku, apa yang telah aku perbuat kesalahanku. Nah, ini dengan sebab itu dia mengakui dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam selamatlah daripada orang yang zalim. Dan oleh sebab itu juga Nabi Adam diampuni dosa beliau. Jadi kalau hendak kita ini mendapatkan ampunan dosa, maka bacalah salawat ini ya guru. Ujasin baca 100 kali, sehingga sebesar apapun dosa kita maka pasti diampuni. Di hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima ghafartali khati'ati. Saya Muhammad kami sudah hampir 30-an tahun, dan ini dibaca sangat besar manfaat dan pahalanya. Nabi Adam pun juga baca surat ini. Jadi kalau hendak nanti fotokopi akan pas malam setelah apa kami akan datang. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.